tanah Claypan susah menyerap air, cuaca ekstrim memporak-porandakan panen Anda? Ini solusinya. Penelitian terbaru dari Missouri mengungkap rahasia mengatasi tanah Claypan dan cuaca ekstrim. Untuk jagung, drainase bawah tanah meningkatkan hasil hingga 56%. Ini mengatasi kekeringan dan genangan. Inovasi lain, pupuk amonia di musim gugur dengan nitrapirin memberikan hasil setara musim semi. Praktis, manfaatnya berlanjut ke kedelai. Drainase meningkatkan hasil hingga 2 ton per hektar dan memperbaiki pertumbuhan akar. Manajemen pupuk yang tepat sangat krusial. Residu urea salah satuan bisa menurunkan hasil kedelai. Dalam dunia pertanian, tantangan terbesarnya seringkali ada, ya, tepat di bawah kaki kita. Tanah itu sendiri. Karena nggak semua tanah itu sama. Dan memahami rahasia di dalamnya adalah kunci buat membuka potensi panen yang luar biasa. Coba bayangin deh, Anda mau menanam sesuatu, tapi tanahnya itu becek terus, kayak spons basah yang nggak pernah kering. Ini bukan sekedar masalah sepele loh. Buat banyak petani, ini adalah perjuangan nyata yang mereka hadapi setiap musim. Oke, setiap cerita kan butuh penjahatnya ya. Nah, di cerita kita kali ini, inilah dia. Claypan, atau lapisan tanah liat badat. Biar gampang, bayangin aja ada lapisan semen tipis di bawah tanah kebun Anda. Nah, itulah yang dilakukan Claypan. Dia menjebak air, bikin tanah di atasnya jadi tergenang, dan pada dasarnya mencekik akar tanaman. Yuk kita bahas lebih dalam lagi soal masalah tanah becek ini dan kenapa kondisi ini bisa jadi mimpi buruk yang sesungguhnya buat para petani. Gambaran paling gampangnya, anggap aja ini bak mandi yang salurannya mampet. Airnya ngisi terus, tapi nggak bisa keluar. Nah, itulah yang terjadi sama akar tanaman. Mereka kerendam, nggak bisa nafas, dan akhirnya ya tenggelam. Jelas ini bikin tanaman jadi kerdil dan nggak sehat. Tapi masalahnya nggak cuma itu loh, ada efek samping lain yang nggak kelihatan. Tanah yang tergenang ini memicu sesuatu yang namanya denitrifikasi. Gampangnya gini, bakteri tanah yang stres karena kekurangan oksigen, malah mengubah pupuk nitrogen mahal yang kita kasih jadi gas. Jadi uang pupuk Anda ya nguap gitu aja ke udara. Jadi gimana dong solusinya? Nah, menghadapi masalah pelik ini, para ilmuwan di University of Missouri memulai sebuah misi. Mereka merancang sebuah eksperimen buat menemukan cara melawan tanah jelek ini dengan solusi 2 bagian yang cerdas. Penelitian ini bukan main-main ya, ini adalah sebuah studi lapangan selama 4 tahun penuh, dari 2018 sampai 2021, yang ngamatin rotasi tanaman jagung dan kedelai. Kenapa lama? Biar bisa lihat efek jangka panjangnya dan dampaknya ke tanaman yang beda-beda. Senjata pertama mereka buat ngebongkar sumbatan ini adalah drainase bawah permukaan. Gampangnya, mereka pasang pipa-pipa bolong di bawah tanah. Pipa ini fungsinya kayak saluran pembuangan raksasa, jadi air yang berlebih bisa ngalir keluar. Hasilnya, tanah bisa bernapas lagi dan akar tanaman bisa dapat oksigen sama nutrisi yang mereka butuhkan. Senjata kedua mereka itu soal timing. Kapan sih waktu terbaik buat ngasih pupuk? Mereka coba 4 skenario. Pertama, nggak dikasih pupuk sama sekali. Kedua, dipupuk pas musim gugur, jauh sebelum tanam. Ketiga, dipupuk pas musim semi, mepet waktu tanam. Dan keempat, dikasih tambahan camilan pupuk pas lagi tumbuh-tumbuhnya. Kira-kira mana yang bakal menang? Oke, sekarang bagian yang paling ditunggu-tunggu. Hasilnya. Mari kita lihat gimana kombinasi 2 senjata ini, drainase dan timing pupuk, bisa ngubah hasil panen jagung. Yang jadi fokus utama pertempuran ini. Dan hasilnya, wah, ini gila banget. Coba deh lihat angka ini. Di tanah yang drainasenya udah bener, nambahin pupuk itu bisa naikin panen jagung sampai 48 hingga 56%. Ini bukti telak. Sebelum mikirin pupuk, beresin dulu urusan airnya. Terus, soal timingnya, mana yang paling juara? Pemenangnya adalah pemupukan di musim semi, pas sebelum jagung ditanam. Waktu yang pas banget, ini mastiin makanan siap sedia persis waktu si tanaman muda lagi butuh-butuhnya energi buat tumbuh pesat. Tapi yang namanya juga pertanian kan nggak bisa diatur di lab. Faktor alam terutama cuaca itu ngaruh banget. Lihat aja bedanya tahun 2018 yang kering kerontang sama 2020 yang lebih basah. Gara-gara kekeringan, panen di 2018 anjlok sampai 50%. Ini jadi pengingat penting kalau kita harus pinter-pinter beradaptasi sama alam. Ceritanya belum selesai sampai di situ. Ingat kan? Ini rotasi jagung kedelai.
Terus gimana nasib tanaman kedelai yang ditanam setelah jagung? Nah, disinilah ceritanya jadi makin seru dan nggak ketebak. Logikanya sih, sisa pupuk dari jagung harusnya jadi warisan bagus buat kedelai kan? Makin banyak makanan di tanah, ya makin bagus, bener nggak? Tapi ternyata, alam punya rencananya sendiri. Dan inilah plot twistnya. Penelitiannya nunjukin sesuatu yang bener-bener di luar nalar. Tanaman kedelai justru panennya 13% lebih banyak di lahan yang sebelumnya sama sekali nggak dipupuk buat jagung. Gimana? Aneh kan? Lihat deh perbandingannya. Lahan bekas jagung yang nggak dipupuk, malah ngasih hasil kedelai paling top. Ini bukti nyata, kalau di pertanian itu, kadang lebih sedikit malah bisa jadi lebih banyak buat kesehatan sistem secara keseluruhan. Jadi, pelajaran apa nih yang bisa kita petik dari semua ini? Ini bukan cuma soal gimana cara numpuk pupuk sebanyak-banyaknya, tapi soal gimana bertani dengan lebih cerdas. Jadi intinya gini, 1. Beresin dulu urusan airnya, itu nomor 1. 2. Buat jagung, timing pemupukan di musim semi itu kuncinya. 3. Jangan egois, pikirin juga tanaman berikutnya, karena apa yang bagus buat jagung belum tentu bagus buat kedelai. Dan yang paling penting, ini semua soal ngelola sistem secara cerdas. Pada akhirnya, kesimpulan besarnya tuh begini. Pertanian yang sukses itu kayak sebuah tarian yang kompleks. Ini bukan cuma soal seberapa banyak pupuk yang Anda kasih, tapi soal kapan dan gimana cara Anda ngelola seluruh ekosistem di ladang Anda, dari air di dalam tanah sampai rotasi tanamannya dari tahun ke tahun. Nah, ini semua akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan besar. Di tengah cuaca yang makin gak bisa ditebak, gimana caranya ilmu-ilmu kayak gini bisa bantu kita menjaga pasokan pangan dunia? Jawabannya mungkin aja terkubur tepat di bawah kaki kita.